Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Bapak Aditya Chandra Permana dengan mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 dan juga kelas 9 tentang kemasan produk kerajinan yang meliputi fungsi dan syarat kemasan. Setelah di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu produk kerajinan, kemudian jenis bahan dan karakteristik bahan yang digunakan, sampai dengan alat dan bahan yang dipakai untuk produksi bahan kerajinan. Di pertemuan kali ini kita akan mengulik bagaimana toh sebuah produk kerajinan itu dikemas. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama menyimak gambar-gambar berikut. Dalam video kalian bisa lihat ada beberapa contoh kemasan produk kerajinan yang Bapak tampilkan. Contoh kemasan tersebut merupakan beberapa kemasan yang tidak hanya memberikan fungsi mengemas, melainkan juga memberikan nilai tambah bagi sebuah produk kerajinan. Nah, nilai tambah apa yang dimaksud? Eits, jangan buru-buru. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti kita pada video kali ini, mari kita sama-sama menyaksikan sebenarnya tujuan dari pembelajaran dalam video ini itu apa toh? Mengapa kalian perlu memperhatikan materi dalam video ini? Nah, beberapa tujuan yang akan kita capai antara lain: melalui literasi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kemasan produk yang baik dan juga membuat kemasan produk kerajinan. Jadi, dalam video ini Bapak akan menjelaskan beberapa materi yang akan kalian gunakan sebagai bekal untuk memahami materi dan juga membuat produk kemasan nantinya. Nah, materi-materi itu salah satunya yang pertama adalah pengertian kemasan. Misalkan Bapak mempunyai sebuah produk kerajinan berupa wayang dari kayu. Kemudian Bapak membungkusnya seperti ini di bagian luar. Dengan adanya bungkus kotak biru, maka wayang di dalamnya akan terhindar dari cuaca di sekitar bungkus. Kan? Terhindar dari panas, dari dingin, dan juga terhindar dari benturan, goncangan ketika dibawa kemana-mana. Yang itu akan sangat menjaga keutuhan daripada wayang yang ada di dalamnya. Selain itu, juga menahan pengaruh produk lain terhadap produk wayang yang Bapak bungkus dalam kotak. Contohnya ketika ada produk lain yang mengandung banyak air, yang mana air itu bisa membuat produk wayang dari kayu itu menjadi tidak awet, maka bungkus dari kotak ini mampu melindungi produk, yaitu wayang dari kayu, dari pengaruh produk lain yang lembab tersebut. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kemasan adalah secara umum ya, bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan melindungi produk yang ada di dalamnya. Dari apa? Tadi dari cuaca, dari guncangan, dari benturan, dan pengaruh dari benda atau produk lain di sekitarnya. Lalu apa sebenarnya fungsi kemasan itu? Fungsi kemasan yang paling utama tentu saja sebagai wadah atau tempat produk. Nah, sebagai wadah atau tempat produk dan juga sebagai pelindung produk yang ada di dalamnya. Nah, di sini kebetulan Pak Chandra pas memegang botol air mineral, ya ini tidak ada sponsorship sama sekali. Kebetulan saja memegang produk
air mineral. Botol plastik yang digunakan untuk membungkus atau mengemas air mineral tersebut ya berfungsi untuk melindungi air dari panas dari luar, dari debu, dan juga dari kotoran-kotoran yang dapat merusak produk. Ya. Yang kedua yaitu memudahkan distribusi atau pengangkutan. Kalian bisa bayangkan ketika kalian beli air minum tidak ada kemasannya. Apa iya kalian bawa dengan tangan kosong dari kantin ke kelas untuk diminum? Kan tidak. Maka dengan adanya botol plastik tersebut memudahkan kita untuk melakukan pengangkutan terhadap air tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan keterangan produk. Nih, yang mana biasanya ada di label kemasan. Keterangannya meliputi bisa merek, bisa isinya apa saja atau komposisinya apa saja, produsennya atau pembuatnya siapa, dan produk apa yang ada di dalamnya itu dijelaskan di dalam kemasan atau label kemasan. Dan yang terakhir, fungsi kemasan yaitu memperindah tampilan sehingga nantinya orang yang mau beli itu semakin tertarik atau untuk membeli produk itu semakin yakin atau mantep gitu ya. Nah, selain itu juga fungsi kemasan yang lain yaitu sebagai identitas. Nah, kalian bisa perhatikan botol ini tidak ada desain yang mirip dengan botol pada merek yang lain. Artinya desain produk tersebut tadi merupakan identitas dari merek tersebut, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari kemasan, maka sebelum kita membuat kemasan aslinya, maka kita harus tahu syarat kemasan yang baik itu seperti apa toh. Yang pertama, kuat, mampu melindungi produk. Nah, kalian bertanya-tanya, Pak, loh itu kan cuman plastik, diinjek aja peok, ya kan, diremet aja rusak. Bagaimana bisa dikatakan botol plastik itu kuat? Kuat di sini bukan berarti tahan banting, tahan bakar ya, maksudnya mampu melindungi produk yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita punya air, maka kemasan atau bungkus yang paling kuat, yang paling sesuai adalah plastik karena dia kedap air, tidak merembes airnya, dan juga sudah cukup kuat untuk melindungi air tersebut dari bau, dari panas, dari debu dan kotoran dari luar. Sehingga botol plastik itu sudah bisa dikategorikan sebagai kemasan yang kuat. Ya, yang kedua bersih dan higienis. Tentu saja kalau kalian lihat kemasan kok sudah burik, sudah kotor, reget, pasti sudah malas untuk membuka isinya, apalagi meminumnya. Kemudian bahan mudah diperoleh ini plastik, kayu, dan kertas, dan berbagai macam bahan yang ada di sekitar kita, sehingga tidak mempersulit produksinya. Dan yang terakhir, tidak membahayakan pengguna. Kalian bisa lihat botol plastik itu tidak membahayakan sama sekali, tidak mengandung racun, tidak ada sisi-sisi yang tajam yang bisa membahayakan. Ya, tidak ada sisi-sisi yang tajam kalian lihat yang bisa membahayakan pengguna ketika menggenggam botol tersebut. Jangan kemudian kalian punya produk supaya terlindung dari bahaya, produknya kalian lumuri pakai racun. Nah, itu malah bukan menjadi syarat kemasan yang baik lagi, malah membahayakan konsumen. Gitu ya. Nah, setelah kalian memahami apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, sama-sama kita pelajari dalam penjelasan tadi, maka ada tugas nih. Tidak susah kok, jangan mengeluh dulu ya. Diperhatikan bahwa tugasnya yaitu kalian setelah ini akan Bapak tampilkan sebuah video tentang pembuatan sebuah produk. Nah, kalian nilai atau analisislah apakah produk itu yang nanti dalam video setelah ini, ya, produk itu sudah memenuhi syarat dan fungsi kemasan yang baik atau belum. Nah, jelaskan alasan kalian di kolom komentar. Nah, berikan jawaban kalian di dalam kolom komentar video ini, ya, di bawah. Berikan nama lengkap, kelas, dan juga nomor absen. Oke ya. Batas pengumpulannya seperti biasa hari Rabu minggu yang akan datang. Gitu, silahkan disimak baik-baik videonya. Yuk gas.
Nah, di video kali ini kita akan membuat vas bunga yang unik dari bahan bekas yang ada di sekitar kita. Nah, bahan-bahan bekas yang akan kita gunakan sangatlah mudah ditemukan dan juga tidak mengeluarkan biaya sama sekali bahkan. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan antara lain botol bekas ya, dengan ukuran berapapun, kemudian kertas kacang atau kertas apapun, kertas koran, kertas minyak dan sebagainya, tali kur, lem tembak, cutter untuk memotong atau gunting juga bisa. Kemudian untuk cara pembuatannya silahkan kalian simak langkah-langkah pembuatan berikut. Oke, kertas kacang di sini bisa kalian ganti dengan kertas minyak atau kertas sampul buku atau kertas koran atau kertas lain yang sekiranya memiliki ketebalan yang kurang lebih sama dengan kertas kacang. Ya, sekali lagi bisa kalian pakai kertas sampul, kertas koran atau jenis kertas lain yang kira-kira memiliki warna yang senada dan ketebalan yang kurang lebih sama. Kalian uel-uel ya, kalian remas-remas sehingga kalian kemudian bentuk menjadi sumbu ya, bentuknya seperti sumbu atau lilitan memanjang yang jumlahnya kurang lebih sesuaikan dengan besar kecilnya botol yang kalian pakai. Kalau kalian pakainya botol sirup yang besar itu berarti kalian buat lintingan yang cukup banyak atau lilitan yang cukup banyak. Dan kalian bisa tempel atau balur semua permukaan botol itu dengan menggunakan lem kertas. Paling bagus kalian bisa pakai lem Alteco, tapi mahal ya, kalian akan butuh banyak lem Alteco atau lem setan orang nyebutnya ya. Kalian bisa pakai lem tembak juga, tapi harus sabar dan hati-hati dalam menggunakannya karena proses pengeringannya lebih lama dibandingkan Alteco. Kalian buat pola seperti contoh gambar ya, kalian buat pola seperti contoh gambar atau pola lain yang kalian suka sesuai dengan kreativitas kalian. Ini caranya, ini hanya sebagai contoh sekali lagi. Oke, semacam itu. Kemudian kalian lanjutkan menonton videonya. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke ya. Nah, kalian lilitkan sumbu-sumbu kertas tadi ya, atau lilitan memanjang dari bahan kertas tadi sampai botol itu seluruhnya tertutupi dengan lilitan. Ya, kalian juga bisa ganti lilitan tersebut dari bahan serat. Ya, serat alam kalian juga bisa pakai untuk melilit botol, antara lain dari gedebok pisang atau serat batang pisang. Atau kalian juga bisa dari serat bambu tetapi lebih susah untuk dibentuk, atau serat-serat rumput jerami kalian juga bisa pakai untuk membuat lilitan. Tergantung kreativitas masing-masing. Hingga nanti jadinya kalau sudah terlilit semuanya menjadi kurang lebih seperti ini. Oke, tadi ada yang bertanya-tanya mungkin ya, tali kur di sini untuk apa? Tali kur di sini hanya sebagai hiasan atau aksesoris tambahan. Ya, kalau kalian sudah lilitkan semuanya, kertas sumbu itu menutupi botol, tali kur ini kalian bentuk sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kalian bisa pilih warna yang kalian suka, kalian bisa susun menjadi bentuk yang kalian suka. Intinya untuk memperindah tampilan dari vas yang akan kita buat. Nah,
Pak, kalau talinya bukan tali kur bagaimana Pak? Kalian bisa pakai jenis tali yang lain ya. Bisa tali pita atau tali sepatu yang agak kecil ya, bahkan benang layangan mungkin kalau kalian masih punya kan itu warna-warni juga, kalian bisa susun sehingga bisa kalian bentuk pola-pola tertentu sebagai aksesoris pada produk yang akan kita buat ini ya. Jadi tidak harus tali kur atau tali yang seperti pada video. Pola, kemudian bentuknya, kepangannya seperti apa, itu semuanya bebas, kalian bisa kreasikan sendiri ya. Hingga kurang lebih hasil akhirnya menjadi seperti ini nantinya ya. Cantik bukan? Kalian bisa pasang vas ini di ruangan-ruangan spesial atau sudut-sudut rumah kalian, atau menjadi penghias ruang kelas kalian dan sebagainya itu ya. Tuh cantik sekali. Nah, beberapa waktu lalu Bapak juga telah membuat sebuah vas dari bahan bambu ya, iseng-iseng membuat dari bahan bambu, kemudian dengan lilitan sumbu itu dari serat batang pisang ya, serat batang pisang, kemudian diberi aksesoris dari biji-bijian ya. Di situ Bapak pakai ada jagung, ada kacang hijau, ada beras merah, ada ketan hitam, dan kalian juga bisa pakai aksesoris yang lain, misalkan manik-manik, beras mungkin, atau yang lain. Nah, sengaja Bapak pilih potongan bambu yang ujung supaya terlihat agak lebih natural gitu. Baik, demikian sedikit materi tentang kemasan produk kerajinan dari Bapak, dan juga video contoh kerajinan yang bisa kalian gunakan sebagai ide atau inspirasi dalam membuat kerajinan, yang mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, bukan pertemuan selanjutnya besok ya, tapi pertemuan-pertemuan yang akan datang yang mungkin akan Bapak tugaskan kepada kalian. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan tadi ya. Selamat berkarya, tetap positif, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.